Tir dah. Enggak. Udah. Sana lah. Oh, dari sana saya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Selamat siang teman-teman sekalian. Saya mohon maaf dan tetap merespon di sini selama COVID. Ada ruangan yang masih khawatir dan saya terima kasih kepada teman-teman media pada kesempatan ini. Perkenalkan, saya Rasman Arif Nasution. Di sebelah kiri saya adalah Saudara Leo Situmorang SHMH selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Forum Batak Intelektual yang senantiasa adalah bagian dari saya karena saya ketua Dewan Penasehat dan juga menjadi tim yang senantiasa saya minta bantuan. Kemudian Saudara Alfred ya, Ronald Siagian selaku pengurus dan penasehat Forum Batak Intelektual yang juga lawyer dan menjadi bagian juga dari tim saya. Kemudian Saudara Saddam Hussein Nasution SHMH yang ditunjuk menjadi managing partner Rango. Kemudian Saudara Marida Raja Hukum di Hukum Rango dan Abdul Hadi Sarjana Hukum Master Hukum Kandidat Doktor Wakil Managing Partner Rango. Di sebelah kanan saya perkenalkan adik saya, saudara saya, Iklim Hakim. Dan meskipun Iklim ini atau Kim ini sudah pernah berbicara di media, tetapi itu sama sekali karena dikumpulkan dengan beberapa perempuan sehingga mereka sepakat di situ dan merangka Hari Kartini. Jadi bukan dalam rangka case, kasus, atau apapun namanya. Baik, teman-teman sekalian, saya sampaikan bahwa respon ini tidak ada konflik of interest terhadap Hotman Paris dan tidak ada juga yang namanya vested interest. Tidak ada. Yang ada, saya sebagai lawyer profesional dan adik saya Iklim Hakim sebagai seorang entertainer. Beliau ini sebagai seorang pesinetron, bukan abal-abal, bukan mendompleng nama seseorang. Karena jauh sebelum preskon ini, Iklim sudah aktif di dunia hiburan. Bisa kita lihat jejak digital, gitu ya. Jadi bukan karena kepentingan orang per orang sehingga dia dituduh atau diduga atau difitnah seolah-olah mendompleng nama besar seseorang. Menurut saya, seseorang itu bukan orang besar, biasa-biasa saja. Berikutnya yang paling penting, antara adik saya dan Iklim itu pure tentang penanganan hukum. Tetapi di luar penanganan hukum, saya akan menjaga harkat martabat Iklim Hakim, baik dia dan keluarga. Mulai hari ini, saya sebagai kuasa hukum tetap
Ikrimah, manajer Ikrimah, dan keluarganya serta di Jakarta dan Surabaya. Berikutnya, kami ini berada pada posisi dipertemukan oleh seseorang yang saya tidak perlu sebut namanya, untuk bagaimana Ikrimah komunikasi dengan saya dan bagaimana Ikrimah berkomunikasi saya dengan dia. Ini take end-nya. Jadi nggak ada saling mempengaruhi. Saya nggak pernah bujuk-bujuk Ikrimah, dan Ikrimah tidak pernah pula ngadu-ngadu ke saya. Kami hanya chattingan WA. Dia sedang di Jayapura, saya sedang di Manado. Jadi ini murni profesional. Jangan besok ada penggiringan opini, Hotman Paris bilang lagi bahwa saya ini cari nama nyinyir untuk dia. Saya sudah jawab di Detik dan media lain bahwa saya pun sudah terkenal jauh hari sebelum berurusan dengan Hotman Paris. Saudara-saudara sekalian, kehadiran Ikrimah di sini dan saya adalah sebagai sebuah jawaban bahwa aspri-aspri yang diumumkan oleh saudara Hotman Paris Hutapea mendapat perlakuan yang tidak wajar, tidak pantas, tidak patut, tidak elok, dan patut diduga keras telah melakukan pelecehan seksual terhadap saudara adik saya Ikrimah. Kami punya, ada orang juga yang mengalami nasib yang sama, tapi nanti ketika dia kuat mentalnya untuk tampil. Tapi kami tidak berharap untuk menampilkan dia ke media. Cukup nanti menjadi saksi saja. Dan saksi yang lain juga ada yang nanti akan kita undang. Apa itu? Tadi saya mohon maaf, sebenarnya saya sudah ada 40 menit yang lalu di sini. Tapi saya harus bicara dengan Ikrimah lebih detail lagi. Kami bicara lagi dari hati ke hati. Ingat, Ikrimah seorang perempuan. Dia punya keluarga. Dia punya masa lalu. Dia ingin hidup di Jakarta ini mandiri, menjadi seorang seniman. Dan patut, pantas juga kalau ada orang yang memposting-posting menerima aspri dan lain-lain. Dia ikut menjadi aspri seniman. Tapi bukan berarti Ikrimah dapat diperlakukan suka-suka seperti apa yang kau lakukan, Hotman, terhadap Ikrimah. Jadi ini tentu dalam falsafah agama yang kita anut, tidak ada satu pun pertemuan manusia dan atau pertemuan kita hari ini di luar campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau bukan ridhonya Allah tidak mungkin ada pertemuan. Percaya ya teman-teman sekalian. Jadi saya tidak pernah mencari-cari kesalahan Hotman Paris. Dan Ikrimah tidak pernah mencari-cari kelemahan Hotman Paris. Tapi yang saya sampaikan poinnya, ini poinnya langsung, bahwa dari percakapan yang telah saudara Hotman lakukan terhadap klien saya, klien kami, dari Ikrimah, itu patut saya duga keras telah melakukan tindakan pelecehan dan asusila. Yang kedua, Hotman, saudara sudah pernah melakukan sesuatu yang tidak baik, tidak pantas, tidak elok, tidak manusiawi dalam mobil saudara Lexus yang plastiknya belum saudara copot kemarin saya. Yang ketiga, saudara
menghapus beberapa postingan atau chattingan, dan itu tidak bisa saudara hilangkan karena ada rangkaian postingan yang lain atau Instagram yang lain, maaf, chatting yang lain yang satu rangkaian peristiwa. Saudara menyuruh melakukan untuk kepentingan saudara, untuk memuaskan birahi saudara, mengajak seseorang melakukan tindakan adalah pelanggaran. Dan hari ini terjawab bahwa di antara aspi-aspi itu, saya tidak tahu mereka baik atau tidak, tapi dari 9 aspi, dari sekian banyak aspi, aspi nomor 9 Iklimah Hakim, orang yang punya harkat, martabat, dan tidak mau dilecehkan, baik pribadinya, baik tubuhnya, baik seksualitasnya. Jadi tadi Iklimah mohon ke saya, Bang, kita tidak usah dulu ungkap semua. Dia hanya minta pertanggungjawaban Hotman Paris. Kau Hotman kemarin atau 2 hari yang lalu sudah menelpon, benar ya? Sudah menelpon ya kepada Iklimah, dan Iklimah tidak mau angkat telepon. Kami juga dapat informasi ada seseorang yang patut kami duga suruhan saudara untuk berkomunikasi dengan Iklimah. Bahkan iya, dan bahkan Hotman Paris menghubungi teman dekatnya Iklimah dan memberikan bujuk rayu, begitu ya, agar Iklimah dicari kelemahannya. Jelek sekali saudara. Saudara sudah perlakukan Iklimah seperti ini, masih mau cari kelemahan dia. Kalau saudara merasa tidak berhasil melakukan sesuatu sekehendak hati saudara kepada Iklimah, jangan coba-coba mempengaruhi orang lain. Dan karena itu saya minta dengan tegas, saudara Hotman Paris, temui saya, sekali lagi, temui saya Hotman 7 kali 24 jam. Jika tidak, maka persoalan yang akan sampaikan ke media dan ke ranah hukum secara terang benderang. Ingat, secara terang benderang. Dan sekarang Iklimah dan keluarganya dan manajernya di bawah tanggung jawab saya sebagai kuasa hukum, dan saya akan segera mengirim surat pihak berwajib, termasuk LPSK, termasuk Komnas Perempuan, agar Iklimah tetap berjalan normal kehidupannya tanpa tekanan dari siapapun. Jelas ya? Jadi kesepakatan tadi, saya kasih kesempatan kau Hotman untuk datang. Tidak usah kau khawatir, tidak saya bawa urusan Richard Lee di sini, ya kan? Tidak usah kau khawatir, tidak usah. Kami nggak akan bawa urusan laporan kami kepada kau, maaf, terhadap dari FBI direkturnya kepada saudara terkait dengan dugaan pornografi dan porno aksi. Tapi meskipun pelapornya saudara Binto Mawi, kami sebagai kuasa hukum tetap beliau tuh harus kami jaga harkat martabat dan laporan. Barangkali itu Iklimah tadi akan menyampaikan 1-2 patah kata saja, karena dari tadi dia nangis terus ini. Kenapa? Karena tertekan dan tertekan. Saya minta Iklimah bangkit. Dalam ajaran agama, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan gentar, Allah bersama kita. Saya percaya, karena di balik semua kekuatan manusia ada kekuatan Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa yang melindungi hamba. Oke, silakan. Suaranya gede dikit. Mulai sekarang ya, saya udah serahkan urusan ini sama pengacara saya, Bang Rasman. Jadi mungkin mulai sekarang saya tidak akan lagi
Dan tindakan ini juga salah satu jawaban untuk netizen-netizen yang bertanya, bahkan beropini buruk tentang saya. Itu saja. Baik, satu lagi, tadi ada pertanyaan media ke saya untuk Richard Lee. Bergeser sedikit ya.